the only one treasure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramawati dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Kalimantan, yaitu Kerajaan Banjar. Islam masuk dan berkembang di Kalimantan sekitar abad 15 sampai 16. Islam yang berkembang di Kalimantan dibawa oleh para ulama serta pedagang dari Sumatera dan Jawa. Penyebaran Islam di Kalimantan memunculkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Beberapa kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Kalimantan adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Pontianak. Pengaruh Islam di Kalimantan Barat ditandai dengan penemuan nisan makam bercorak Islam di wilayah Sukadana dan Tanjung Pura. Arkeolog L.C. Damais menyatakan nisan-nisan tersebut berasal dari abad 16 Masehi. Selain itu, nisan makam bercorak Islam di Kalimantan Barat memiliki kemiripan dengan nisan makam bercorak Islam di Jawa Timur. Perkembangan Islam di Kalimantan Barat semakin diperkuat dengan datangnya para rombongan pendakwah pada abad 18 yang kemudian mendirikan Pontianak. Yang kedua, Kerajaan Banjar. Menurut Hikayat Banjar, sebelum menjadi kerajaan bercorak Islam, Banjar merupakan kerajaan bercorak Hindu di bawah kekuasaan Kerajaan Daha. Ulama yang berperan penting dalam Islamisasi di Banjar yaitu Khotib Dayan dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kondisi geografis. Pusat Kerajaan Banjar diperkirakan terletak di hulu Sungai Nagara, Banjarmasin. Sungai Nagara digunakan sebagai sumber kehidupan bagi hampir seluruh masyarakat di Kalimantan, baik di Banjarmasin maupun di wilayah lainnya seperti Balikpapan, Kandangan, dan Anguntai. Kehidupan politik. Pada akhir abad 15, Kalimantan Selatan masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Dana yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banjar menitik beratkan pada sektor perdagangan dan pertanian. Kegiatan perdagangan Banjar cukup berkembang karena letaknya berada di tepi Sungai Nagara. Komoditas dagang utama Kerajaan Banjar yang diperjualbelikan oleh pedagang dari Demak dan Goa adalah lada. Pada 1697 terjadi migrasi pedagang antara Mataram dari Jawa akibat adanya agresi VOC terhadap Mataram. Pelabuhan Banjar menjadi pusat difusi kebudayaan Jawa. Selain itu, perang Makassar yang terjadi antara kerajaan Goa Talo dan VOC menyebabkan banyak pedagang memindahkan kegiatan perdagangannya dari pelabuhan Somba Opu ke Banjar. Akibatnya kegiatan perdagangan di Banjar semakin ramai. Kehidupan agama. Pada masa pemerintahan Sultan Suryanullah, Islam menjadi agama resmi kerajaan. Perhatian Sultan terhadap agama Islam cukup besar yang dibuktikan dengan pembangunan masjid Kerajaan Banjar sebagai pusat ibadah umat Islam. Hubungan baik antara ulama dan Sultan Suryanullah dijelaskan dalam kitab Sabilul Mutadin dan Perukunan yang ditulis atas permintaan Sultan Suryanullah. Kehidupan sosial budaya. Susunan masyarakat Kerajaan Banjar berbentuk segitiga piramida. Lapisan teratas adalah golongan penguasa sebagai golongan minoritas. Orang-orang Belanda berada di lapisan kedua karena jalinan hubungan baik antara Sultan dan Belanda dalam aktivitas perdagangan. Hubungan baik ini ditandai dengan pemberian keleluasaan bagi orang-orang Belanda untuk melakukan kegiatan perdagangan tanpa campur tangan pihak kerajaan. Keleluasan orang-orang Belanda terlihat dari perannya dalam menguasai sektor pertambangan seperti minyak bumi dan batu bara. Adapun lapisan terbawah merupakan golongan mayoritas yang terdiri atas rakyat jelata, petani, pedagang, dan nelayan. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.